Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, di like, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa share ke teman-teman ya, supaya memberkati. Terima kasih. Shalom, selamat Paskah jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tidak untuk selamanya dia mati. Firman Tuhan mencatat pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Tidak ada Allah lain selain dia. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pemberi hidup dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur umat-Mu bisa merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kau telah membebaskan kami, Kau memberikan pengharapan, Kau berikan hidup. Terima kasih kami ada semua karena Engkau ya Tuhan yang memberikan kehidupan itu bagi kami. Biarlah hati kami tetap bersuka cita. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, tidak Allah yang mati. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Nama-Mu dimuliakan, seluruh bumi memuji menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Agunglah kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita puji Allah kita, haleluya. Haleluya, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Sama-sama kita katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, ya yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu Tuhan, agunglah kebangkitan-Mu. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, tegar teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertatakan Tuhan Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta, amin. Kami mau serukan agung kebangkitan-Mu Tuhan, lah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, tegar teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertatakan Tuhan Rajaku. Haleluya, mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan.
Jemaat Tuhan, kita katakan bersama-sama. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya, kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, betapa Tuhan Rajaku. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami tahu, kami punya Tuhan yang benar. Dia Allah gunung batu kami, Dia keselamatan bagi kami. Kami tidak perlu takut. Kami mau tetap memuji Allah kami yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kami mau berlebih lagi bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, yes Lord, angkatku, amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, Kau Tuhan yang benar. Glory. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, oh, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya,
janjimu tak pernah Alfa Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Kami membalas semua kebaikan-Mu dengan kami memuji menyembah Engkau. Memberi hidup kami bagi-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah kehidupan kami Tuhan. Syukur. Katakan Kaulah harapan kami. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan, hidup. Katakan dengan apakah akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, kami mau menyembah-Mu Yesus, dan kami mau bersyukur kepadamu. Dan apakah haleluya, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu
segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Jangan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami mau menyembahmu Tuhan. Selamanya kami mau meninggikan namamu. Selamanya kami mau angkat pujian pengagungan kami hadimu. Tuhan satu-satunya Allah kekuatan kami, Allah yang kami andalkan dalam hidup kami, Allah yang bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan, kami dipulihkan di dalam Engkau. Kami percaya kasih-Mu besar. Kami percaya Tuhan selamanya bagi kami. Haleluya, Jesus. Yesus Tuhan, dimuliakan namamu, dimuliakan namamu, Allah sukacita kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Kami tidak salah memilih Engkau sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Allah yang senantiasa menguatkan iman percaya kami, sehingga kami tetap kuat dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagi kami. Kepastian bagiku. Kami mau katakan dengan iman kami, oh Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, yes Lord, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama
Lebih lagi kita mau katakan kepada Dia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup, sekalipun hidup tak menentu, kami katakan yes Lord, kepastian bagiku. Dengan mengangkat tangan kita katakan Tuhan yang bersama kami, bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan bersama kami. Amin. Berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Haleluya Tuhan. Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau bersama kami. Ah, terima kasih. Amin. Lebih lagi kita mau katakan Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan kami tak takut, kami tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu yang pegang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini diberikan kesempatan Tuhan untuk kami sebentar mendengarkan firman-Mu yang membuat kami lebih lagi kuat di dalam Tuhan. Sebab firman-Mu adalah segalanya dalam hidup kami. Firman-Mu itu hidup. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan-Mu mengalir memberkati hamba-Mu. Setiap firman
yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu adalah isi hati Tuhan yang mau disampaikan bagi setiap jemaat Tuhan. Hati kami terbuka untuk firman Tuhan. Beracaralah Kau dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus Roh Kudus bekerja. Haleluya. Amin. Shalom semua umat Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya hari ini kita merayakan Paskah bersama-sama, semua tidak ibadah di gereja, tapi kita beribadah di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah. Bahwa dengan merebaknya wabah ini, kita harus bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Memang tidak enak, kita tidak bisa hadir di satu momen yang sangat luar biasa, di mana Paskah yang biasa kita rayakan di gereja dengan berbagai acara yang sudah disusun. Ya mungkin di dalam gereja itu ada drama, ada pujian penyembahan, ada banyak tarian dan segala macam. Tetapi di tahun ini, di tahun 2020, maka kita melihat Paskah tidak mungkin diadakan di gereja karena ada himbauan pemerintah ini, mau tidak mau kita harus beribadah di rumah. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah kita hadir di setiap rumah tangga yang ada. Karena di situ ada orang percaya dan hidup berharap kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan siap untuk memberkati kita semua. Kita tahu bahwa hidup kita merasa sangat khawatir, penuh ketakutan, semua orang takut akan kena wabah ini. Kita semua berdoa, berharap kepada Tuhan. Kita tetap beriman, tidak ada salahnya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan. Tetapi kita tidak menjadi orang yang gegabah. Kita tahu kalau kita pemerintah sudah menyerukan, menghimbau, kita tidak berkerumun, kita tidak berpergian, kalau tidak sangat penting, maka sebagai orang yang bertanggung jawab dan disiplin sebagai umat Tuhan yang baik, kita harus mentaati apa yang menjadi saran dari pemerintah. Jangan kita merasa kita beriman, kita tidak takut bahwa kita akan tertular, maka kita adalah orang-orang yang tidak berhikmat dan selalu merasa Tuhan akan melindungi. Tapi ada firman Tuhan katakan, janganlah kita mencobai Tuhan. Hari ini di dalam Paskah ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan, di mana tema yang sudah dipersiapkan yaitu kepastian keselamatan. Kita tahu bahwa setiap orang di saat yang tegang ini kita berharap, kita memohon supaya Tuhan lindungi kita, supaya kita akan memperoleh keselamatan. Tetapi kita tahu bahwa namanya orang ya pasti suatu hari pasti akan meninggal. Tetapi kita tidak tahu. Kita melihat wabah ini sangat luar biasa, banyak orang sudah tertular dan positif, dan banyak yang sudah meninggal. Bahkan banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua ada yang sudah tertular dan meninggal. Jadi hari ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, sebagai umat Tuhan, apakah kalian sudah yakin dan percaya bahwa saat kita dipanggil pulang Tuhan, sudah ada kepastian keselamatan? Saya percaya orang yang ada di dunia ini, banyak yang percaya bahwa ada surga dan neraka. Kecuali mereka yang tidak percaya adanya Tuhan, yaitu orang-orang ateis. Banyak agama kepercayaan mengajarkan bahwa ada surga dan neraka. Saya percaya semua orang ingin kalau mereka sudah mati, mereka akan ke surga, tidak ada yang akan memilih ke neraka.
Tetapi di saat di dunia yang begitu membuat kita ketakutan dan kita hidup di dalam kekhawatiran, banyak orang merasa ragu-ragu, apakah saya kalau nanti mati, kalau saya dipanggil pulang Tuhan, apakah saya akan selamat? Keraguan-keraguan ini sering timbul di dalam hati kita. Kenapa begitu banyak orang yang ragu akan kepastian keselamatan ini? Karena mungkin saat mereka menerima Tuhan, mereka tidak merasa sungguh-sungguh, mereka hanya ikut-ikutan, mereka merasa prosesi, ya, saat dia menerima Tuhan, prosedurnya dia kurang yakin. Mungkin ada dosa-dosa yang di dalam dirinya yang tidak terungkapkan, belum diakui semuanya. Sehingga mereka merasa khawatir, takut. Bahkan ada doktrin-doktrin gereja yang mengajarkan. Bahkan angin-angin pengajaran ini yang membuat mereka takut. Apakah keselamatan saya itu akan hilang? Apakah saya akan sungguh-sungguh selamat? Hari ini kita akan melihat satu ayat firman Tuhan yang terambil di Ibrani 9 ayat 27. Demikian firman Tuhan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Sungguh ayat firman Tuhan ini luar biasa. Di sini kita diingatkan sebagai manusia bahwa kita itu ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi patut kita sebagai manusia, kadang-kadang kita khawatir, kita takut, kita masih ragu akan kepastian keselamatan kita. Hari ini saya mau katakan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh sudah meminta ampun kepada Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan, Yesus adalah juru selamat kita, maka ada jaminan keselamatan di dalam hidup kita. Memang sebagai manusia kita tahu, ada suatu hari kita semua pasti akan meninggal. Tidak ada yang kuat untuk melawaninya. Bahkan di Mazmur 90 ayat 10 di sana dikatakan, Mazmur ini ditulis oleh Musa, di sana dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi kita tahu sebagai manusia kita ada batas hidupnya. Kalau kita kuat kita bisa hidup sampai 70 tahun, bahkan bisa sampai 80 tahun. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Bahwa di dalam kehidupan kita, dari sejak kita masih muda sampai kita tua, kita harus merefleksi diri sendiri. Bagaimana sebenarnya kebanggaan kita apa sih sebagai manusia? Yang kita hidupi, kita jalanin ini, sebenarnya kita penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Dan di sana dikatakan, kita percaya bahwa kita sebagai orang yang hidup di dunia ini, kita sendiri hidup di dalam banyak kesukaran dan penderitaan. Dan kita lihat sendiri bagaimana mereka yang saat ini kena wabah ini meninggal. Itu pun saat mau dikubur pun masih ada yang menolak untuk memberikan tempat kepada mereka untuk dikubur. Jadi sampai mati pun kita hidup masih di dalam kesukaran dan penderitaan. Tentu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa penderitaan, kesukaran yang kita hadapi saat ini di dunia ini belum begitu menakutkan.
bahwa mati itu memang sesuatu yang kita takuti. Sebagai manusia, tidak ada manusia yang bilang saya tidak takut mati. Kalau saya mau tawarin, ya siapa yang mau mati hari ini? Pasti semua orang tidak mau. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa saat Adam dan Hawa manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka semua manusia, firman Tuhan, maka kita pasti akan mati karena kita melanggar dari perintah Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa sebab akan berlalunya buru-buru dan kami akan melayang lenyap. Jadi kalau kita tahu, yang firman Tuhan yang tadi kita baca, untuk mati sebagai manusia secara jasmani ini sudah menakutkan. Bagaimana kita yang sudah ditakdirkan mati hanya satu kali saja, dan firman Tuhan di Ibrani 9 ayat 27 tadi dikatakan dan sesudah itu dihakimi. Ini yang harus kita waspadai, ini harus kita catat. Bahwa banyak orang ya di saat ada wabah ini kembali kita bersyukur mereka kembali berjerit kepada Tuhan yang selama ini mereka jauh daripada Tuhan. Mungkin selama ini mereka sudah tidak pernah ibadah, mereka tidak pernah berdoa, mereka tidak pernah baca firman. Tetapi ada ketakutan tertularnya wabah ini yang membuat mereka itu datang mencari Tuhan. Kita bersyukur orang mau berbalik kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita sebagai umat Tuhan yang sudah bertobat, yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita yakin kepastian keselamatan kita. Dan saat kita dihakimi, dan saat kita menghadap Tuhan, kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Di mana api di situ yang menyala-nyala. Tubuh jasmani di saat kita mati memang akan kembali menjadi tanah. Tetapi manusia itu terdiri dari yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh sebagai jasmani ini kita akan kembali ke tanah saat kita mati. Tetapi roh dan jiwa kita, di saat kita dihakimi, kalau kita dianggap melakukan dosa dan tidak ada pengampunan untuk kita, maka kita akan ada di neraka dan akan mengalami siksaan yang abadi. Itulah yang harus kita renungkan, harus kita takuti. Di saat wabah ini kita melihat begitu banyak orang yang hidup penuh dengan tidak kepastian. Ada yang di PHK, di mana toko tidak bisa buka, di mana usaha tidak bisa dijalankan. Bahkan diprediksikan banyak ada orang-orang yang miskin akan menjadi miskin sekali. Bahkan banyak yang akan usaha akan bangkrut. Tetapi kita tahu bahwa di dalam kehidupan manusia memang kita akan mengalami namanya kegagalan. Namanya kegagalan itu tidak membuat kita takut. Di saat kita gagal di dalam studi kita gagal di dalam pekerjaan kita gagal di dalam usaha kita gagal di dalam pernikahan kita, masih ada kesempatan kita untuk berusaha kembali supaya kita yang gagal studi kita tidak naik kelas. Kita akan usaha belajar dengan keras kita bisa naik kelas. Kita tidak punya pekerjaan karena di PHK. Kita akan berusaha untuk meramal dan kita akan mencari pekerjaan. Dan mungkin kita akan mendapatkan pekerjaan itu. Di saat usaha kita gagal, kita berusaha lagi. Dan kita percaya usaha kita akan kembali. Begitu juga dengan pernikahan kita yang diambang perceraian. Kita bisa berusaha kembali mencari Tuhan dan kita perbaiki sikap hidup kita. Karakter kita, saling mengampuni, saling menerima. Pernikahan kita akan menjadi utuh kembali. Tetapi bagaimana kehidupan kita? Kalau kita masih hidup di dalam dosa, masih hidup tidak berkenan kepada Tuhan, melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan, berseteru dengan Tuhan,
Akhirnya di saat kita mati dan kita akan dihakimi, itulah yang harus kita takuti. Itulah yang harus kita gentar untuk saat ini. Apalagi di depan kita ada wabah yang begitu menakutkan kita. Kita haruslah introspeksi diri hari ini. Bagaimana kita tahu sebagai manusia yang bersalah, yang berdosa. Kalau kita lihat yang ada di dunia ini, orang yang melanggar hukum pasti akan dihukum. Tidak mungkin orang yang bersalah, orang yang sudah mencuri, orang yang sudah membunuh, kita lihat di dunia ini saja mereka tidak lepas dari hukuman. Mereka akan diadili di pengadilan, akhirnya mereka harus menerima hukuman. Dan kita tahu bahwa nggak mungkin pengadilan di dalam dunia ini membebaskan kepada mereka. Ayo kalian berbuat baik saja, berbuat amal, diberi kesempatan supaya mereka menjadi manusia yang baik lagi. Tidak, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mereka harus dihukum supaya mereka jera dan tidak melakukannya lagi. Manusia sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka kita semua sebagai keturunan dari Adam dan Hawa, kita sudah membawa sifat-sifat dosa. Ada orang katakan itu adalah dosa turunan. Dan dari waktu kita lahir, kita belum mengenal, tidak melakukan dosa. Tetapi setelah kita dewasa, kita sudah tahu apa itu baik, apa yang itu tidak baik. Tetapi kita dalam kehidupan kita lebih banyak melakukan hal yang tidak baik. Yaitu dosa-dosa. Yaitu dosa pribadi. Tidak ada lagi bagaimana ya umat Israel saat dipimpin Musa, mereka keluar dari Israel dan saat Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan kepada dia, kepada umatnya untuk ditaati. Dan setiap umat Israel yang melakukan kesalahan, itu ada. Tuhan berfirman, yaitu memberikan korban penghapusan dosa. Korban penghapusan dosa itu dilakukan oleh umat Israel yang melakukan kesalahan yang berdosa dengan membawa domba atau kambing untuk datang kepada imam supaya mereka bisa didamaikan dengan Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan berikan kesempatan kepada umatnya selalu dilanggar dan tidak ada yang taat. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan sendiri melihat, Allah sendiri melihat bagaimana manusia tidak sanggup melakukan. Maka Tuhan berjanji memberikan juru selamat yaitu Mesias kepada umat Tuhan. Dan kita melihat bahwa hanya melalui darah saja yang bisa untuk mendamaikan antara manusia berdosa dengan Allah. Hari ini kita mau melihat firman Tuhan yang terambil di Roma 6 ayat 23 di sana dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tahu bahwa setiap manusia itu tidak sempurna. Semua sudah melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita sudah hidup di dalam dosa. Solusinya apa untuk menyelesaikan dosa kita? Solusi satu-satunya adalah melalui darah. Darah apa dan darah siapa? Hari ini yaitu kita merayakan Paskah. Sebelumnya kita merayakan Jumat Agung, di mana Yesus
yang datang ke dunia ini sebagai manusia yang tidak pernah melakukan dosa, harus dikorbankan, mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Sehingga sebagai manusia kita diperdamaikan dengan Allah. Melalui korban di atas kayu salib sebagai domba Allah yang tidak bercacat itulah. Darah Yesus menyucikan kita semua. Sehingga kita layak di hadapan Allah. Hari ini saya mau katakan, darah Tuhan Yesus sudah dicurahkan bagi kita semua. Maka oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh. Kalau selama ini kita masih ragu-ragu akan kepastian keselamatan kita, hari ini saya mau menghimbau, kita semua harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Untuk menebus segala dosa-dosa kita. Sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh kepastian keselamatan itu? Tidak ada jalan lain. Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan memperoleh keselamatan itu. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, sudah dinubuatkan. Ya, kalau kita membaca Matius di bagaimana saat Yesus lahir, bagaimana luar biasa ya Yesus itu datang ke dunia ini. Dia bukan dikandung daripada manusia, tetapi itu karena ada Roh Kudus. Di mana di saat Maria dikasih tahu bahwa dia akan melahirkan. Karena ada Roh Kudus. Saat Yusuf mendengar itu, dia coba akan menceraikan dia. Karena Yusuf sudah bertunangan dengan Maria. Tetapi di Matius 1 ayat 20 sampai 21, di mana saat Yusuf bermimpi dan di sana dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, di sana dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bahkan sebelumnya banyak nabi sudah bernubuat bahwa Mesias itu akan datang. Juru selamat itu akan datang karena melihat ketidakberdayaan manusia di dunia ini yang hidup di dalam dosa dan mereka selalu menentang kehendak Tuhan. Hari ini kita akan melihat juga ada satu ayat di mana di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba, yang tak bercacat, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini sungguh luar biasa. Jadi Yesus itu yang mati bagi kita di atas kayu salib, menembus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak. Maka tidak ada alasan kita sebagai umat Tuhan yang percaya, yang sungguh-sungguh bertobat, kita pasti akan memperoleh kepastian keselamatan itu. Jadi tadi kita sudah melihat apa itu yang harus kita lakukan, dan kalau kita lihat di Kisah Para Rasul
di mana Paulus dan Silas waktu dia ditangkap dan dimasukin di dalam penjara. Di saat mereka ada di dalam penjara, mereka memuji dan menyembah Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan. Terjadilah sesuatu yang terjadi, gempa yang luar biasa, di mana penjara, semua engsel-engsel pintu-pintunya terbuka. Dan kepala penjara itu menjadi takut, gentar, dan dia mikir bahwa orang yang ditahan di situ sudah kabur. Ternyata Paulus dan Silas masih ada di dalam. Saat itu dia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, di Kisah Para Rasul 16 sampai ayat 30 sampai 33, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di dalam rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dirinya dibaptis. Jadi keselamatan terjadi di mana apa yang harus dia lakukan. Orang yang melihat kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Hamba-hamba Tuhan yang ada di penjara itu. Bagaimana Tuhan berbuat suatu mujizat dan kepala penjara ini melihat dan dia percaya kepada Tuhan. Maka mereka seisi rumahnya ditolong dan mereka dibaptis. Ini sungguh luar biasa. Jadi bahkan di Matius 16 ayat 16 di sana dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi hari ini kalau kita sudah sungguh-sungguh mengaku percaya, menerima Tuhan, atau kita masih ragu-ragu akan keselamatan kita, maka kita perlu untuk datang kepada Tuhan. Mengakui lagi bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Minta Dia untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Dia sudah menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Dan berikan dirimu untuk dibaptis bagi yang belum dibaptis. Supaya kita akan memperoleh keselamatan itu dan kita tidak akan dihukum. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan melihat dasar-dasar kepastian keselamatan itu. Yang pertama, tadi kita melihat ada pengampunan dosa. Ya, di sini kita tahu dasar-dasar dari kepastian keselamatan. Pertama tadi kita melihat kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Maka hari ini kita akan melihat lagi dasar dari kepastian keselamatan itu bahwa ada pengampunan dosa. Kolose 2 ayat 13 di sana dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ini luar biasa. Dulu kita ini ya harus mati seharusnya kita ini karena pelanggaran kita. Tetapi karena kita ini dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kita sangat bersyukur dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib karena kita percaya kepadanya, kita beriman kepadanya, maka semua dosa kita sudah diampuni. Ya mungkin saat kita mengaku semua dosa kita ada yang terlupakan, tetapi Tuhan itu maha baik. Semua dosa-dosa yang tidak kita sebutkan, yang mungkin kita lupa, tetapi Tuhan sudah ampuni segala pelanggaran kita. Kisah Para Rasul 10 ayat 43.
Demikian firman Tuhan, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi kita bersyukur, ya, banyak nabi sudah bersaksi bahwa barang siapa percaya kepada dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Nama yang sungguh luar biasa. Yang selanjutnya, apa dasar daripada kepastian keselamatan itu? Bebas dari hukuman. Bebas dari hukuman, kita tidak akan didakwa lagi, kita tidak ada kuasa apapun yang bisa mendakwa kita. Kalau kita sebagai orang-orang yang beriman sejati kepada Tuhan. Di mana Yohanes 5 ayat 24 di situ dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini sungguh ayat yang menghibur kita. Bahwa Yesus sendiri berkata, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia, yang percaya kepada Allah yang mengutus Yesus itu, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yang selanjutnya apalagi kepastian dari hukum? Ada pembenaran dari Allah. Roma 5 ayat 1, firman Tuhan berkata begitu. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Firman Tuhan ini menguatkan kita, sebab itu kita ini yang manusia celaka ini, manusia yang penuh berdosa ini. Karena melalui kematian Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Di saat kita percaya, di sana kita dikatakan kita yang dibenarkan karena iman kita. Kita tidak melihat waktu Yesus disalibkan, tapi karena kita beriman, percaya kepada Dia, maka kita akan dibenarkan dan kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus itu. Ini sungguh luar biasa. Dan apalagi ada firman Tuhan yang mengingatkan, menguatkan kita lagi. Ibrani 10 ayat 14. Di sana dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita bersyukur kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah dipanggil Tuhan untuk percaya kepada Dia. Walaupun saat ini wabah ini sangat luar biasa, membuat kita khawatir, membuat kita ragu-ragu, membuat kita takut. Tetapi hari ini ada jaminan. Korban yang sudah dipersembahkan itu sudah menyempurnakan hidup kita selama-lamanya. Dan apalagi yang membuat kita supaya kita lebih lagi yakin akan kepastian keselamatan kita. Ada janji keselamatan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita sangat bersyukur bahwa sebab karena kasih karunia. Kita sudah mendengar minggu kemarin di mana Ibu Mary menyampaikan tentang kasih karunia. Kita ini bersyukur kita memperoleh kasih karunia. Ini pemberian daripada Allah sendiri. Kita diselamatkan karena kita beriman kepada Tuhan. Bukan karena usaha kita. Tetapi ini semua adalah pemberian Allah. Jadi ini bukan pekerjaan kita. Jadi jangan ada yang memegahkan diri. Sebagai orang Kristen,
sebagai orang yang sudah bertobat, kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Wajib melakukan pekerjaan yang baik. Kita harus menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Di saat kita melihat wabah ini terjadi, orang-orang yang harapan saya bukan umat Tuhan. Mereka berusaha untuk mencari keuntungan. Orang berusaha dengan tipu daya supaya memperoleh uang. Banyak yang mengeluh. Pesan masker yang datang hanya kertas. Pesan hand sanitizer yang datang bukan hand sanitizer, tapi tidak ada manfaatnya. Bahkan ada yang memesan melalui Instagram, sudah kirim uangnya, ternyata nomornya diblok. Orang yang menjual kebutuhan obat-obatan yang dibutuhkan dengan harga selangit. Jadi di tengah bencana ini masih ada tangan-tangan yang berbuat nista. Harapan saya, umat Tuhan tidak melakukan hal ini. Kita seharusnya melakukan sesuatu yang baik untuk menolong sesama kita di saat orang-orang membutuhkan. Saya merasa sangat terharu dengan melihat orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak tahu besok mereka harus makan apa. Mereka memberikan sembako, mereka yang membagikan masker gratis, mereka yang membagikan hand sanitizer. Sebagai umat Tuhan, seharusnya kita meloncat keluar untuk melakukan hal-hal yang baik. Bukan kita malah mencari keuntungan di saat ada kekacauan, di saat ada kekeruan. Hari ini kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Bukan karena pekerjaan kita, bukan usaha kita. Yang selanjutnya, yang kelima. Apa kepastian, dasar dari kepastian keselamatan itu? Menjadi anak-anak Allah. Haleluya, ini yang sungguh luar biasa. Yohanes 1 ayat 12 di sana dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi semua orang yang percaya kepada nama Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan menerima, mempunyai kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini yang sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi jangan ragu, jangan khawatir. Kalau kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dan beriman kepada Tuhan, kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah akan mempunyai hak kerajaan. Itu yang kita semua ingin kita dapati. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Kita akan baca bersama-sama. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini yang sungguh luar biasa. Kita semua adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji daripada Allah. Jadi kita harus lebih yakin bahwa kita punya kepastian keselamatan. Dan yang terakhir, yaitu ada jaminan hidup kekal.
Ini yang sungguh luar biasa. Kita bukan saja hanya diselamatkan. Kita bukan saja tidak akan masuk di dalam api neraka. Tetapi sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah percaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal itu datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dosa-dosa kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Hari ini kita akan memperoleh jaminan hidup kekal. Kita tidak akan mati binasa. Mati secara fisik pasti akan kita alami. Kita tidak tahu sebagai manusia kapan kita akan dipanggil pulang. Saya mau katakan bukan cara matinya. Karena banyak juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan luar biasa. Karena dengan adanya wabah ini mereka tertular dan mereka meninggal. Tapi kita percaya mereka adalah orang-orang yang sudah setia kepada Tuhan. Di saat mereka dipanggil pulang, mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua kali. Tetapi mereka akan memperoleh jaminan hidup kekal. Itu yang sungguh luar biasa. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang. Kapan bagaimana cara mati kita. Mungkin ada yang tertular dengan wabah ini dan harus berangkat dulu. Tetapi pegang iman kita bahwa ada kepastian keselamatan di dalam hidup kita dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kita akan melihat lagi ayat 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai ayat 13. Di sana firman Tuhan di sana dikatakan, dan inilah kesaksian itu Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia akan memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah, anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi inilah yang harus menjadi pegangan kita. Ya, Bapak, Ibu, Saudara semua, setelah kita melihat dasar-dasar dari kepastian keselamatan itu, kita harus merasa yakin dan percaya bahwa lihat Tuhan yang luar biasa. Inti daripada Paskah yang kita rayakan pada hari ini, di mana kita mengingat kembali ya, bagaimana Tuhan yang sudah berkorban di atas kayu salib, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit. Ini membuktikan waktu Yesus dikorbankan, dia adalah manusia sejati yang menebus dosa-dosa kita semua. Maka hari ini kita merayakan suatu kemenangan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Inilah inti daripada semua daripada Paskah itu yang kita rayakan. Maka Paskah ini sangat luar biasa, harus kita syukuri bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita andalkan, Juru Selamat itu adalah Tuhan yang hidup, dia bukan Tuhan yang mati. Bahkan dia naik ke surga, disaksikan oleh begitu banyak saksi. Dan dia berjanji menyediakan tempat untuk kita semua. Jadi jangan ragu bahwa ada jaminan kehidupan kekal itu yang luar biasa. Dan dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Maka janganlah takut. Percaya saja bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi hari ini kita bersuka cita walaupun kita ibadah di rumah. Tetapi kita percaya dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang maha hadir. Dia Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di saat kita menyeru-nyeru atas namanya. Itulah yang harus kita pertahankan iman kita yang sejati. Jadi inti dari segala keseluruhan bahwa Paskah ini adalah suatu berita sukacita bahwa kuburnya sudah kosong. Maut tidak bisa menguasai dia.
tetapi Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan kita yang hidup. Itulah menjadi dasar kepercayaan kita. Jadi kesimpulannya hari ini, walaupun kita hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, hari ini jangan panik, jangan ragu bahwa Tuhan kita yang sudah berkorban di atas kayu salib, sudah menebus dosa kita semua. Dan ada jaminan keselamatan, ada jaminan hidup kekal di mana dosa-dosa kita sudah diampuni. Maka oleh sebab itu kita sungguh-sungguh percaya mempertahankan iman kita yang sejati. Jangan sampai kita murtad tinggalkan Tuhan. Di saat inilah kita harus kembali kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, berharap penuh kepada Tuhan. Mulailah mencari Tuhan. Janganlah kita menjauh daripada Tuhan. Dan kita percaya, di saat kita sungguh-sungguh percaya, maka kita akan memperoleh kepastian keselamatan itu. Amin. Mari saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di mana hari ini kami bisa merayakan Paskah bersama-sama. Walaupun kami harus berpisah, kami tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kami berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Allah hadir dan memberkati kami semua. Biarlah firman hari ini menjadi pegangan hidup kami, bahwa ada kepastian keselamatan di dalam setiap orang-orang yang percaya. Di mana kami sudah mengaku percaya kepada Engkau, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Di mana terjadi pengampunan dosa, di mana kami diakui menjadi anak-anak Allah, di mana kita memperoleh hidup yang kekal. Hari ini Tuhan, mungkin selama ini kami jauh daripada Engkau. Bila hari-hari ini, di mana kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, di mana kami melakukan social distancing atau physical distancing, kami tidak keluar ke rumah untuk berkerumun dengan orang-orang. Bila kami makin bersama-sama di dalam keluarga kami banyak membangun mesbah doa, kami membaca firman Tuhan, hidup berharap kepada Engkau. Kami percaya Engkau menyertai orang-orang yang Engkau kasih, Engkau berkati, Engkau akan lindungi. Karena apa? Darah anak domba itu sudah ada di hati kami. Di mana sudah dioleskan di ambang pintu dan di kedua tiang pintu hati kami. Dan kami percaya ada pelindungan Tuhan. Ada pelindungan Tuhan akan menjauhkan kami dari wabah ini. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap kami. Bila kami yang dulu pernah jauh daripada Engkau, hari ini kami berkomitmen. Kami mau mendekatkan diri, hidup lebih mengandalkan Engkau. Dan kami percaya bahwa jaminan keselamatan ini sudah ada di dalam kami. Bagi kami yang belum percaya kepada Engkau saat ini karena menonton video ini. Hari ini kalau kamu mau mengambil kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, bilakah engkau berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, Engkau datang masuk di dalam hati kami. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami butuh keselamatan itu. Kami butuh kepastian keselamatan. Hari ini Tuhan, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami. Kami percaya tidak ada dosa apapun yang tidak Engkau bisa ampuni. Kami memang manusia yang tidak berdosa, tapi kami minta Tuhan Engkau kuduskan, Engkau sucikan hidup kami. Sehingga kami layak di hadapan Allah. Mulut kami mengaku dan hati kami percaya. Dan kami percaya keselamatan sudah datang di dalam hidup kami. Dan kami berjanji kami tidak akan melakukan dosa-dosa untuk melawan kehendak Tuhan. Bila hidup kami makin disempurnakan dari hari ke hari. Dan kami percaya, di saat kami mengaku percaya, nama kami tercatat di buku kehidupan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kami percaya doa kami yang tidak sempurna ini
akan disempurnakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Semua kita katakan amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita arahkan kepada Allah sumber berkat dan kasih karunia. Di saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan yakin dan percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, maka ada kepastian, ada jaminan kepastian keselamatan di dalam hidup kita. Tuhan akan memberkati kedua tangan kita sehingga apapun yang kita kerjakan dijadikan berhasil. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Tuhan akan membawa kita makin naik dan bukan turun. Tuhan akan jadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati rumah tangga kita. Tuhan akan memberkati semua usaha pekerjaan kita. Tuhan juga akan memberikan masa depan yang luar biasa. Damai dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari silakan untuk ambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.